Digempur Rusia-Iran lagi, jantung kota Israel banjir ledakan. Dalam sebuah peristiwa yang mengguncang dunia internasional, jantung kota Israel, Tel Aviv, dilanda serangkaian ledakan dahsyat yang menggegerkan dunia. Serangan ini terjadi pada tengah malam, ketika kota yang dikenal dengan keindahannya itu mendadak berubah menjadi medan pertempuran. Sebuah kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini menyebutkan bahwa mereka berasal dari aliansi yang lebih besar, yang melibatkan Rusia dan Iran, dua negara yang sudah lama menjadi ancaman geopolitik bagi Israel. Ketegangan antara Rusia, Iran, dan Israel telah mencapai titik puncaknya setelah serangkaian insiden diplomatik dan militer dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun tidak ada konfirmasi langsung mengenai peran aktif Rusia dalam serangan ini, banyak analis geopolitik yang menduga bahwa serangan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk meruntuhkan dominasi Barat di Timur Tengah. Rusia dan Iran telah lama menantikan kesempatan untuk menekan Israel lebih jauh. Dan serangan ini mungkin menjadi langkah pertama dalam sebuah gelombang besar, ujar seorang analis militer yang tidak ingin disebutkan namanya. Sejak serangan ini, Tel Aviv, yang biasanya tenang dan modern, kini dipenuhi dengan suara sirene, teriakan warga, dan kobaran api yang membakar gedung-gedung pencakar langit. Serangan ini mengingatkan banyak orang pada serangan-serangan sebelumnya yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Namun kali ini, ancaman terasa lebih besar dan lebih mengerikan. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan roket berkecepatan tinggi yang ditembakkan dari wilayah yang dikuasai oleh kelompok yang bersekutu dengan Rusia dan Iran. Ledakan pertama menghantam area pusat bisnis Tel Aviv, sementara beberapa roket lainnya meluncur ke berbagai titik penting, termasuk fasilitas pertahanan udara dan pos-pos militer di sekitar kota. Para pejabat Israel langsung mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome, yang telah terbukti efektif dalam menghadapi serangan roket sebelumnya. Namun meski Iron Dome mampu mencegat sebagian besar roket, ada beberapa yang berhasil melesat melewati sistem tersebut, menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan puluhan orang. Ini adalah salah satu serangan terburuk yang kami alami dalam beberapa dekade. Kami sedang berjuang untuk mengamankan kota dan melindungi warga, kata Menteri Pertahanan Israel, Yaakov Katz, dalam konferensi pers setelah serangan tersebut. Serangan ini juga terjadi di tengah-tengah ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Timur Tengah. Iran, yang telah lama menjadi musuh bebuyutan Israel, telah menguatkan posisinya di wilayah tersebut dengan mendekatkan diri kepada Rusia. Sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas, kedua negara berusaha meningkatkan pengaruh mereka di Suriah, yang berbatasan langsung dengan Israel. Rusia, yang terlibat aktif dalam konflik Suriah, juga telah menunjukkan keberpihakan kepada Iran dalam beberapa bulan terakhir, memberikan dukungan militer yang lebih besar. Dalam konteks ini, serangan terhadap Israel bisa dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memecah keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut dan memberikan tekanan lebih besar kepada negara Yahudi itu. Dunia internasional mengecam serangan ini, dengan banyak negara mengecam agresi yang terjadi. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, segera mengeluarkan pernyataan keras terhadap Rusia dan Iran, menyebut serangan ini sebagai aksi terorisme negara yang tidak dapat diterima. PBB pun memanggil pertemuan darurat untuk membahas situasi ini. Beberapa negara Eropa mendesak agar semua pihak yang terlibat menghentikan kekerasan dan kembali ke meja perundingan. Namun, di lapangan, keadaan semakin memburuk. Serangan udara balasan Israel ke wilayah yang diduga menjadi basis peluncuran roket telah memicu serangkaian serangan balik yang semakin memanas. Masyarakat internasional kini terfokus pada langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil oleh Israel. Beberapa analis mengatakan bahwa Israel kemungkinan besar akan melancarkan serangan balasan besar-besaran, tetapi mengingat keterlibatan dua kekuatan besar seperti Rusia dan Iran, skala konflik ini bisa semakin meluas. Ancaman perang regional kini menghantui banyak pihak. Kehidupan di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya di Israel terhenti sesaat setelah serangan. Jutaan warga bersembunyi di tempat-tempat perlindungan, sementara militer Israel mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi eskalasi lebih lanjut. Ini adalah perang yang berbeda dari sebelumnya, kata seorang warga Tel Aviv yang terjebak di dalam gedung bertingkat tinggi saat ledakan terdengar.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, dunia kini menantikan langkah-langkah diplomatik yang akan diambil oleh pihak-pihak terkait. Namun banyak yang meragukan apakah perundingan masih memiliki ruang untuk berhasil di tengah semakin memanasnya konflik ini. Rusia dan Iran semakin menunjukkan sikap agresif terhadap Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, kedua negara ini mempererat hubungan mereka, terlebih setelah krisis di Suriah yang berbatasan langsung dengan Israel. Serangan ini diduga merupakan langkah strategis untuk memecah dominasi Barat di Timur Tengah. Roket berkecepatan tinggi diluncurkan ke Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya. Meskipun Israel mengaktifkan sistem pertahanan Iron Dome, beberapa roket berhasil menembus pertahanan dan menimbulkan kerusakan besar. Ledakan pertama menghantam pusat bisnis, sementara roket lainnya menghantam fasilitas militer dan pertahanan udara. Serangan ini segera dikecam oleh dunia internasional. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, mengutuk keras aksi ini sebagai agresi yang tak termaafkan. PBB pun mengadakan pertemuan darurat. Tetapi di lapangan, situasi semakin tegang dengan serangan balasan yang terjadi di wilayah yang diduga sebagai titik peluncuran roket. Ketegangan ini berpotensi memicu perang skala besar di kawasan Timur Tengah. Warga Israel kini terperangkap dalam ketidakpastian, dengan kehidupan yang terhenti dan warga berlindung di tempat-tempat aman. Dunia pun menunggu langkah selanjutnya dalam menghadapi eskalasi ini. Serangan ini jelas menandakan bahwa ketegangan yang sudah lama ada, kini telah mencapai titik puncaknya. Keadaan di Tel Aviv dan kota-kota besar Israel lainnya kini terhenti. Warga Israel bersembunyi di tempat-tempat perlindungan, sementara militer Israel bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi yang lebih besar. Dunia kini semakin khawatir tentang dampak dari serangan ini, yang berpotensi membuka pintu menuju perang regional yang lebih luas. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kata seorang warga Tel Aviv yang terjebak di dalam gedung yang rusak parah. Ini adalah situasi yang sangat menakutkan, dan kami semua berharap agar ini segera berakhir. Dunia kini terfokus pada langkah-langkah diplomatik yang akan diambil. Namun, mengingat keterlibatan dua kekuatan besar seperti Rusia dan Iran, banyak yang meragukan apakah perundingan dapat membuahkan hasil. Situasi yang semakin memanas ini memberikan gambaran suram tentang masa depan kawasan Timur Tengah. Keadaan yang tidak pasti ini meninggalkan banyak pertanyaan tentang bagaimana konflik ini akan berkembang dan apakah dunia akan mampu mencegah perang besar yang dapat mengubah peta geopolitik kawasan dan dunia. Para pejabat Israel langsung mengaktifkan status darurat dan memulai langkah-langkah evakuasi. Namun, meskipun upaya penyelamatan sedang dilakukan, situasi di lapangan sangat kacau, dengan banyak orang yang terjebak di reruntuhan dan banyak gedung yang terbakar. Sistem komunikasi juga terganggu, membuat koordinasi semakin sulit.